Ini Bu Faizah, tadi kita sudah menyimak ya berbagai macam narasi dari para aktivis orasi yang rata-rata mereka mengkritik dari bahwa kesetaraan gender ini merusak fitrah dan saat ini generasi muda itu menjadi korban dari kapitalisme. Nah, kira-kira bagaimana Bu Faizah menyikapi hal ini? Silakan Bu Faizah. Baik, terima kasih Kak Seli. Komentar saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh para orator tadi. Saya sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan para orator muda kita tadi, bahwa memang apa yang kemudian ditawarkan oleh kesetaraan gender itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak sesuai dengan fitrah. Bahwa apa yang kemudian ditawarkan oleh ide kesetaraan gender itu adalah tidak semata-mata ide yang rusak, tapi juga berbahaya. Sehingga ketika kemudian kita diajak untuk atau diserukan untuk ayo perjuangkan kesetaraan gender dan tinggalkan apa yang kemudian disampaikan atau diajarkan oleh Islam, kita dibawa kepada sebuah kehidupan yang bukan malah memuliakan, tapi malah menyengsarakan dan menghinakan. Terasa sempit, sebagaimana yang Allah kemudian sampaikan itu dalam surat Toha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit. Kalau adik-adik sekalian, anakku sekalian membaca tafsir Ibnu Katsir tentang yang dimaksud dengan berpaling dari itu apa sih? Berpaling dari tuntunan Allah, tuntunan Islam. Penghidupan yang sempit itu seperti apa sih? Di dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan, itu adalah gambaran kehidupan yang terasa sesak, terasa menyengsarakan, meskipun, pakai ada kata-kata yang sangat jelas sekali, meskipun apa yang kemudian nempel di tubuh kita, misalkan barang-barang branded, sekalipun apa yang kemudian dimakan, diminum, hal-hal yang sifatnya materi itu sesuatu yang sebenarnya kenikmatan yang sangat banyak, tetapi tidak kemudian membuat kehidupan itu terasa membahagiakan atau menyenangkan. Ya, kalau kemudian mungkin untuk membuat adik-adik yang hubungannya gimana ya dari kesetaraan gender sampai kemudian kesengsaraan itu tadi, kesempitan tadi, secara singkat gitu ya, untuk membuat semuanya tahu, saya ingin menceritakan ketika kemudian hari ini kita itu kaum muslimin, termasuk muslimah mudanya itu diajarin untuk menjalani hidup dengan mengejar kesetaraan gender tadi. Sebenarnya situasi itu, tuntutan untuk ingin disetarakan gendernya itu tidak pernah lahir dari peradaban Islam. Itu lahir dari peradaban ghairu Islam. Di peradaban Romawi, di peradaban Persia, di peradaban Arab Jahiliyah, di peradaban sekuler kapitalisme hari ini, yang menjadikan seorang perempuan itu dianggap bukan sepenuhnya manusia, tapi separuh manusia, manusia hewan, tidak punya hak memiliki sesuatu, bahkan dia dianggap sebagai benda yang akan diwariskan. Apa yang kemudian terjadi ketika mereka menuntut yang namanya mereka tidak diberikan hak untuk melakukan aktivitas, memiliki kekayaan, berbisnis, melakukan upaya untuk mendapatkan kekayaan, tidak punya suara, tidak dilibatkan dalam politik. Mereka awalnya menuntut yang namanya kesetaraan atau hak untuk berekonomi dan politik. Tetapi ketika kemudian mereka meminta untuk diberi hak untuk memiliki kesamaan ekonomi dan politik, itu mengantarkan mereka kepada menuntut disamakan perempuan dan laki-laki itu sama. Yang itu mengantarkan kepada upaya untuk meminta diberikan kebebasan melakukan apa saja, dan seharusnya itu dianggap sebagai sesuatu yang jadi hak dan wajib dibela. Konkretnya, misalkan ada perempuan pengen punya uang dengan cara menjual rahimnya, disewakan, itu sesuatu yang haknya dia, harus dibela. Dan ini kemudian mengantarkan pada sebuah gambaran kerusakan peradaban, karena ketika setelah menuntut kebebasan perilaku seperti itu, mulailah mereka kemudian menolak semua pengaturan-pengaturan yang ada. Mereka tidak terima kalau kemudian, oh kamu itu harus memakai baju yang seperti ini, karena itu akan membuat mereka berarti saya kehilangan otoritas atas
my body, my authority. Mereka tolak. Jadilah kemudian yang ditampilkan di dalam kehidupan itu, karena seruan ini adalah seruan untuk bebas berperilaku yang mengantarkan mereka menolak semua macam pengaturan yang itu menjadikan mereka harus taat kepada aturan tadi. Termasuk diantaranya yang kemudian menurut mereka adalah sesuatu yang sangat mengganggu, itu adalah aturan dari wahyu atau Tuhannya. Maka yang kemudian aturan yang memiliki perangkat aturan yang sempurna untuk mengatur semua kehidupan, termasuk hal-hal yang sifatnya personal seperti cara kita berdandan, sampai kemudian bagaimana kita mencari uang, bagaimana kita berkeluarga, mengatur masyarakat, itu kan hanya Islam. Maka jangan heran kalau kemudian yang sering jadi sasaran tembak pada gerakan kesetaraan gender ini adalah hukum-hukum Islam. Itu satu aspek. Aspek yang lain, adik-adik, anak-anakku sekalian, kalau kemudian kita lihat ketika kemudian mereka meminta kita harus diberikan kebebasan, kesamaan persis lah laki-laki dan perempuan. Pada saat yang sama mereka kemudian terhalang dengan fenomena atau fakta. Faktanya laki-laki nggak ada haid, perempuan ada haid. Laki-laki nggak ada ASI, perempuan ada ASI. Laki-laki nggak ada rahim, perempuan ada rahim. Sehingga kemudian kalau gara-gara itu kemudian mereka itu dibedakan. Karena kamu punya rahim maka kamu ngurus anak di rumah. Karena kamu punya air susu ibu maka kamu harus susu anakmu, nggak boleh kerja, nggak usah keluar rumah. Maka mereka kemudian mulai menolak itu dan menawarkan konsep yang namanya gender. Yang kemudian disebutkan gender itu nggak sama loh dengan jenis kelamin. Nah, bingung apa enggak? Mulai bingung apa enggak? Berjenis kelamin perempuan nggak mesti itu harus yang melahirkan. Pernah dengar kayak gitu? Iya. Katanya kemudian berjenis kelamin laki-laki, nggak mesti kalau dia itu adalah laki-laki tapi perempuan. Bingung apa enggak? Kalau adik-adik semua itu buka di TikTok, karena kan kebingungan gara-gara ide kesetaraan gender ini memang bahkan sampai membuat seolah-olah peradaban ini bodoh sebodoh-bodohnya hingga tidak bisa membedakan dan memahami ilmu biologi yang sangat sederhana seperti membedakan laki-laki dan perempuan. Gara-gara ide ini. Karena kemudian mereka, ini memang ada secara fisiknya itu ada kayak begitu, biologinya ada beda. Diperkenalkanlah gender, itu beda dengan jenis kelamin. Yang kami tuntut sekarang ini kesetaraan gendernya. Jadi meskipun jenis kelaminnya itu beda, tapi itu nggak mesti berarti bermakna itu adalah gendernya. Enak saja gara-gara saya punya rem, saya berarti nggak boleh keluar rumah, tapi harus ngurus anak. Itu maksudnya seperti itu. Sehingga kemudian mereka mulai mengarah kepada mendesak atau mengkritisi pembagian peran. Kan gender itu kan pembagian peran yang dikatakan itu bukan karena kelaminnya, tapi karena itu persepsi. Mereka mulai mengkritisi pembagian peran yang sifatnya biologis. Mereka mengatakan nggak harus kemudian kalau menikah itu dengan laki-laki dan perempuan. Loh, bebas seksual itu kepuasan seksual bisa didapatkan dengan siapa saja. Mulai merambah ke sana. Justru kalau kemudian harus dengan laki-laki, nanti laki-laki itu kemudian merasa bodinya lebih kuat, dia tidak punya rahim sehingga kita yang disuruh di rumah, maka nanti kita akan berarti menjadi ibu yang masuk dalam perbudakan. Kalau kemudian kita menikah, kemudian laki-laki tidak bisa hamil, perempuan bisa hamil. Kalau laki-laki gonta-ganti pasangan itu tidak ada bekasnya, kalau perempuan gonta-ganti pasangan ada kehamilan yang menjadi hasilnya. Maka dia kemudian menolak, kalau begitu tidak harus dengan laki-laki, sampai pada nggak butuh laki-laki supaya nggak hamil. Yang laki-laki juga begitu, daripada kemudian kalau saya menikah dengan perempuan sedikit-sedikit hamil, sedikit-sedikit kemudian disuruh tanggung jawab, sedikit-sedikit disuruh menafkahi, apa yang kemudian diantarkan di situ? Terjadilah sebuah keperadaban yang rusak. Ya. Mereka kemudian menumbuh suburkan LGBT, lesbian, yang perempuan suka perempuan, cowok suka cowok. Kan begitu kan ya. Keluarga itu tidak lagi menjadi sesuatu yang berusaha dipertahankan, tetapi justru dianggap itu adalah penjara. Menjadi ibu adalah perbudakan. Menjadi istri itu berarti setiap hari diperkosa sama laki-laki. Itu begitu. Narasi-narasi orang-orang kesetaraan gender itu kan begitu. Sampai kemudian akhirnya banyak keluarga-keluarga yang cerai. Kan gitu kan ya. Orang yang kemudian melihat seperti kalian melihat, loh kok banyak yang cerai ya? Oh, banyak kekerasan ya. Oh, banyak nggak dinafkahi oleh suaminya. Oh, ada banyak istri yang membangkang suaminya, bertengkar terus, menjadi orang-orang yang akhirnya takut. Akhirnya muslimah muda diajak juga untuk berpikir bahwa
pernikahan mengerikan. Akhirnya widhood, ya, gak mau nikah-nikah. Paling enggak itu nanti nunggu saya 40 tahun gitu ya. Atau kemudian kalau udah nikah gak mau punya anak gitu ya. Akhirnya apa? Keluarga juga nggak ada perannya, nggak ada yang melaksanakan tanggung jawab, ada anak-anak yang lain, nggak ada yang mendidik, generasi rusak. Luar Itu biasa kira-kira ya. gambarnya ya. Jadi ternyata kesetaraan gender ini sama sekali tidak bisa membawa perempuan ini kepada kemuliaan ya Ustazah. Betul. Ini gambarnya mengerikan. Nah, Ustazah langsung aja nih, gimana nih solusinya di dalam Islam, gambaran politik sosial untuk menjamin kemuliaan di dalam Islam? Ya, betul. Jadi kalau mereka itu kebingungan bagaimana mencari pengaturan tentang hal ini, Islam tuh punya jawaban yang sangat jelas. Bahwa Islam itu memandang laki dan perempuan itu kalau dibilang sama persis ya enggak. Tapi dibilang juga beda, nggak ada samanya juga enggak. Dan itu adalah pandangan yang sangat adil. Ketika Islam memandang aspek kemanusiaannya laki-laki dan perempuan sebagai manusia, maka mereka sama-sama makhluk yang diciptakan Tuhannya, punya akal, sama-sama punya perasaan, ingin disayangi, mencintai, dihargai, dihormati, ya apa enggak? Sama-sama butuh makan, minum, tempat tinggal, ya apa enggak? Sama apa enggak dalam hal ini, laki perempuan? Nah, ketika kemudian seperti itu, maka kita akan dapati ketika hukum diberikan oleh Islam dengan sandaran beban hukumnya itu kepada aspek kemanusiaannya, kita dapati hukumnya itu sama. Laki-laki diperintahkan sholat, diperintahkan menuntut ilmu, diperintahkan jadi orang yang adil, dilarang zina, sama persis perintah itu kepada para perempuan. Laki-laki tidak sholat ada sanksinya, perempuan tidak sholat juga sama-sama ada sanksinya. Tapi ketika kemudian kita lihat lagi, tidak sama persis semua. Ada aspek yang menjadi kekhasan masing-masing, kefemininannya, kemaskulinannya. Kalau di laki-laki memang nggak ada rahim, tapi dia punya kemaskulinannya yang nggak ada di perempuan. Kan begitu? Dan ketika kemudian sandaran hukum yang diberikan oleh Allah itu kepada aspek feminin dan maskulinitas tadi, kita temukan hukum yang berbeda. Maka ada hukum tentang haid itu ada pada siapa? Mau disamakan laki-laki juga harus ada. Kalau kemudian laki-laki itu badannya itu kekar, fisiknya kuat, pada umumnya dia itu lalu kemudian dia diberikan porsi kepemimpinan, mencari nafkah itu terserah sampai kemudian Anda naik apa namanya itu tiang listrik, naik ke gedung tinggi gitu ya. Laki-laki memang harus melakukan itu. Anda mau iri juga? Kok saya nggak dikasih kesempatan jadi tukang ledeng, kok jadi tukang listrik? Mau? Maka hukumnya itu kemudian diberikan berbeda, dan itulah pandangan yang sangat adil dan manusiawi. Ya, dan kalaupun kemudian itu diberikan hukum yang berbeda, bukan berarti terus lah berarti nggak adil lah, enak lah kalau laki-laki disuruh jadi pemimpin, perempuan jadi yang dipimpin. Nggak gitu konsep adil itu, Besti, ya kan? Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang siapa? Yang paling takwa, yang paling taat pada aturan Allah. Meskipun para bapak itu kepala keluarga, kalau nggak takwa, dia nggak lebih baik dari seorang ibu yang dipimpin yang dia takwa. Seorang perempuan, meskipun dia itu yang melahirkan anaknya, yang sebenarnya dia itu adalah posisi sangat mulia, tapi kalau kemudian dia tidak takwa, anak yang selemah itu dia bahkan malah dia siksa setiap hari karena ketidaksabarannya, ya dia juga tidak akan menjadi orang yang bertakwa meskipun dia perempuan. Tidak menjadi orang yang paling mulia, begitu loh. Ya, slide. Kemudian, jadi kalau kemudian kita lihat, Islam itu memberikan sebuah pengaturan yang sangat luar biasa. Kalau kita rangkumkan, peran kita itu yang diberikan oleh Islam itu, terlahir pertama kali, identitas pertama kita adalah hamba Allah. Ketika Allah menciptakan kita, berarti kan pada saat kita lahir, kita adalah hamba Allah, itu identitas utama. Sebelum Anda punya identitas, saya mahasiswa UNJ, saya mahasiswa UI, sebelum itu, hamba Allah. Dan ketika Allah menciptakan kita sebagai hambanya, itu menggunakan tangan kedua orang tua kita dalam pernikahan itu. Maka posisi yang melekat juga di situ adalah kita terlahir sebagai anak. Di situ ada peran, ada porsi yang kita mainkan. Setelah kemudian kita dewasa, oh saya mau menambah amanah, menikah. Ada tambahan porsi peran sebagai istri. Lalu kemudian kita menghendaki dan Allah berikan kesempatan itu dilahirkan anak dari pernikahan kita. Mengambil tambahan, ingat ya, tambahan porsi sebagai ibu. Dan kita itu hidup ini
hidup di dunia yang sama dengan lelaki hidup atau berbeda? Sendirian atau bersama-sama masyarakat? Berarti kita juga menjadi anggota masyarakat. Di situ ada bisa jadi masyarakat itu membutuhkan satu peran yang kita punya ilmu yang itu dibutuhkan masyarakat. Saya dokter, ada para perempuan-perempuan lain, ataupun ada anak-anak, atau ada orang-orang laki-laki yang membutuhkan keilmuan saya, dibolehkan berkiprah di situ. Ini adalah gambaran yang diberikan oleh Allah. Jadi, mau kita itu menjadi hamba Allah, kita dimuliakan. Sama laki perempuan itu sama. Sama-sama akan diberi reward kalau taat, sama-sama diadab kalau maksiat. Sebagai anak, saya akan tunjukkan bagaimana mulianya Islam memuliakan kita. Ketika kita sebagai anak, Rasul mengatakan kalau seorang bapak itu mendidik anak-anak perempuan itu dengan baik, anak itu bahkan bisa jadi penghalang ayahnya tadi dari api neraka. Diwajibkan atau diberi hak untuk dididik oleh orang tuanya. Itu mulia apa enggak? Kemudian diberi posisi bisa menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Mulia apa enggak? Ketika kemudian kita dewasa, kita menjadi perempuan dewasa, menjadi istri. Di situ Allah mengatakan, Rasul melalui lisan Rasulnya, bahwa mau ada berlian, mau ada emas, mau ada Alphard, apa saja sih yang mewah-mewah itu ya, mau ada tas-tas branded gitu ya, ada perhiasan apapun itu, kalau kamu wanita solihah, kalau kamu wanita muslimah muda yang solihah, maka kamu itu adalah khairum mata'iha. Rasul mengatakan sebaik-baik perhiasan dunia yang apa tadi itu, yang gak karuan tadi itu adalah armaratus solihah, perempuan solih. Jadi kalau kapitalis ngajari kita, lu putih, maka lu gampang cari cowok. Satu RT selalu ada satu cowok. Lu glowing, maka lu akan mudah dapat kerjaan, gitu ya. Lu tinggi, lu bisa dapat gaji lebih bagus. Kalau kita diajarin Islam, lu solihah, maka lu lebih baik dari seluruh perhiasan apapun yang ada di dunia ini. Mulia apa enggak mulia? Jadi kalau nanti sudah menikah terus suaminya nggak beli apa-apa gitu ya, karena merasa sudah sangat kaya punya istri solihah. Kalau sebagai ibu, bagaimana kemuliaannya? Jelas, bahkan Rasul mengatakan kita itu punya hak untuk dihormati dan mendapatkan perlakuan baik dari anak-anak kita 3 kali lebih utama dari para bapak. Siapa Rasul yang paling berat mendapatkan perlakuan baikku? Ibumu. Lalu? Nah, mulia apa enggak mulia? Kalau kemudian dari sisi itu kan sifatnya kan hanya domestik. Hari ini itu mulia itu ya kalau kita itu ya boleh juga punya kekayaan. Yang bilang kalau kamu itu diatur dengan peradaban Islam itu terus jadi orang yang miskin itu kata siapa sih? Itu bisikan setan dari mana? Jadi bahkan sejak awal Rasul pun itu, istri Rasul itu saudagar kaya raya. Bunda Aisyah itu adalah ulama, gurunya para ulama besar dan para sahabat. Kemudian kita mau bekerja apapun boleh, asalkan kemudian di situ dalam jalan atau koridor yang halal, kita mengikuti rambu-rambu yang diberikan oleh Islam, tidak membuka aurat, tidak kemudian melakukan khalwat, tidak melakukan ikhtilat, tidak menggunakan aktivitas yang itu bisa merusak masyarakat, tidak menjual kefemininan atau kemaskulinan untuk kerja, tapi melakukan kerja dengan tangannya. Maka tidak boleh ada di tengah-tengah masyarakat itu kok terus orang berlenggak-lenggok telanjang. Kalau hari ini kapitalisme mengajarkan kepada kita, aurat yang wajib ditutupi itu apa? Hanya 2 di atas dan 1 di bawah. Ya. Jadi itu dikatakan tidak telanjang gitu. Kemudian kehidupan pernikahannya tadi kayak penjara, kayak perbudakan, itu kalau mereka gitu loh. Kalau dalam Islam pernikahan itu misakon ghalidho. Kalau dalam Islam itu sebuah perjanjian yang agung yang dipakai istilah itu dalam Quran cuma 3 hal. Akad pernikahan, waktu Allah mengangkat Rasul, dan ketika Allah menyampaikan pengangkatan Nabi, dan juga ketika membuat perjanjian dengan Bani Israel.
Dan itu sekalipun yang bertransaksi atau berakot itu sepertinya dua manusia, tetapi dipersaksikan atas nama Allah, menggunakan nama Allah, menghalalkan sesuatu yang tadinya haram dengan menggunakan nama Allah. Itu sangat dijaga kesakralannya gitu loh. Sehingga kemudian tidak main-main. Orang itu kemudian, kenapa kok saya mau melepaskan anak saya kepada seorang laki-laki ini? Padahal anak saya sudah saya besarkan dengan penuh kasih sayang. Karena dia adalah orang solih. Saya melepaskannya karena Allah. Yang mendatangi juga begitu. Saya mau mengambil amanah ini karena insya Allah saya yakin kalau saya taat kepada Allah, saya akan bisa melaksanakan tanggung jawab saya. Di situ kemudian diatur. Ada pembagian peran, harmonis. Memang pemimpin bapak-bapak itu, tapi tidak diktator, tidak seperti bawahan dan atasan. Hubungan antara suami istri itu hubungan persahabatan yang sangat hangat. Mereka saling menyayangi, mereka saling mengisi. Masalah pembagian peran nggak boleh dan nggak bisa memang kemudian kalau kita harus sama persis. Ayo sama-sama melahirkan, sama-sama jaga anak, sama-sama nyari uang. Nggak bisa. Nanti kalau sama-sama capek, yo sama-sama nggak usah ngurusin anak. Kan gitu kan? Iya. Slide. Jadi ini konsep-konsepnya itu seperti itu. Mulia apa enggak mulia? Mulia. Mulia sekali. Masyarakat keluar juga, di luar juga terjaga kemuliaannya. Karena enggak boleh ada hal yang merusak di situ. Nah, sekarang saya mau, baik, saya tunjukkan ini yang kemudian menjadi konsep Islam. Apakah konsep ini pernah diterapkan? Ya diterapkan. Nanti saya akan berikan kepada adik-adik sekalian materi saya ya bisa dilihat sendiri. Itu dulu mungkin Mbak Seli ya tentang gambaran sekilas tentang bagaimana Islam Masya Allah. pengaturan ya. Ya, ini Ustazah, ini kan yang hadir ini adalah mahasiswa dan juga para remaja. Mungkin ada seruan nih dari Bu Faizah bagi kita semua, apa nih yang harus dilakukan? Baik ya. Jelas tadi kita sudah meskipun singkat tapi kita sudah membuktikan peradaban sekuler, kapitalisme, liberalisme jelas-jelas mewujudkan kehidupan yang bagaimana? Hina atau mulia? Hina, rusak atau baik? Berarti dia harus kita apakan? Campakkan, ya kan? Dan kita sudah membuktikan bahwa pengaturan Islam, peradaban Islam itu adalah peradaban yang sebenarnya menjadi jawaban dari semua pertanyaan dan kebutuhan kita. Maka dia wajib kita apakan? Kita tegakkan, kita kembalikan. Jangan kemudian kita biarkan dia itu hanya tersimpan di dalam kitab-kitab fikih, di dalam buku-buku sejarah itu untuk kita terapkan. Memangnya kalian kira Al-Quran itu hanya dibacakan untuk orang yang sudah mati? Diturunkan itu untuk diterapkan dalam kita yang hidup, gitu loh ya. Dan ketika itu diterapkan, syariat itu diterapkan, maka akan memunculkan kemaslahatan. Nah, gimana cara memulai mencampakkan sekularisme tadi dan menerapkan dan mengambil kembali Islam? Ya tentu saja berawal dari kalian semua, muslimah muda ini harus ngerti, gitu loh. Sudah saatnya peradaban yang rusak itu sudah tidak membuat sama sekali sedikit pun membuat kita menoleh atau pengen ikut-ikutan mulia ala itu, gitu loh. Saya kalau pengen dikatakan profesional, itu hari ini tuh berarti saya itu harus siap kerja, dikirim sampai kemanapun, pulang sampai malam atau pagi sekalipun. Itu profesional. Profesional kalau bajunya itu yang bawah angkat ke atas, yang atas turunkan ke bawah, kan gitu. Nggak boleh sudah ada pikiran saya masih pengen meraih kemuliaan ala kapitalisme tadi, yang menilai kita itu hanya berdasarkan materi. Itu hilangkan itu. Dan sebaliknya, untuk kemudian bisa membuat kita semakin kangen dengan peradaban Islam itu, ya tentu saja kita harus mengenali peradaban Islam itu. Maka yang harus dilakukan berikutnya adalah ngaji. Ngaji apa? Ngaji Islam yang gimana? Islam kafah. Yang menyeluruh semuanya, gitu ya. Islam kafah. Setelah selesai ngaji, selesai paham, kita apa kan? Amalkan. Setelah diamalkan sambil diapakan? Disampaikan kepada seluruh teman-teman supaya mereka juga memiliki kesadaran yang sama. Setelah itu apa? Ya setelah kemudian kesadaran ini tuh kemudian semakin membesar, ini akan menjadi sebuah arus perubahan yang akan mengantarkan umat ini menginginkan agar Islam tadi diterapkan secara kafah.